Selamat datang kembali di My Chris Channel. Di sini Mimin akan menceritakan manhwa baru yang berjudul Devout Son of Heaven. Dan manhwa ini menceritakan seorang manusia bernama Chu Xiu yang berasal dari bumi pindah ke benua Changqiong, dan ia pun menerima sebuah sistem penjahat takdir. Jadi tak perlu berlama-lama lagi, kita masuk ke alur ceritanya. Di awal cerita di benua langit Forbidden Crying Land, terlihat MC kita Chu Xiu sedang berdiri di atas gunung batu dengan gagahnya, dan ia pun sedang dikepung oleh para putra-putri tanah suci Taisu. Lalu pria botak berkata, "Iblis tua Chu, kau sudah banyak menindas orang-orang. Apa kau pernah berpikir bahwa kau akan mati hari ini dan terpojok sampai tebing jiwa?" Lalu sang wanita yang cukup besar, maksud Mimin cukup besar nyalinya, ia pun menimpali, "Iblis tua Chu, kau berbohong soal tubuh kakakku, dan hari ini aku akan menghancurkan tubuhmu menjadi ribuan keping." Patua botak berkata, "Setelah mengejarmu selama 3 tahun, akhirnya kau tidak memiliki tempat untuk kabur kemana-mana lagi. Dan orang tua ini akan berniat membalas muridku yang malang." Sementara itu, dengan penuh bercak merah di seluruh tubuhnya, Chu Xiu hanya memperhatikan ocehan dari para putra-putri suci Taisu. Namun Chu Xiu pun menoleh ke arah suara yang memanggilnya, "Iblis tua Chu, sekarang kau telah terpojok. Apakah kau menyesali perbuatanmu?" Ternyata orang yang memanggil itu adalah Si Mengdi, Master Puncak Yun Si, tanah suci Taisu. Seolah tidak menghiraukan ucapannya, Chu Xiu tertawa terbahak-bahak. Lalu ia berkata, "Apa katamu aku menyesal? Aku Chu Xiu, aku berlatih tidak sampai 100 tahun. Dan aku terus berlatih dengan keras di antara mereka. Dan bisa menjadi tak terkalahkan dan bisa mengalahkan mereka semua. Namun satu-satunya penyesalanku adalah waktu. Jika kau memberiku 1000 tahun lagi, siapa di dunia ini yang tidak akan patuh padaku?" Lalu Si Mengdi menimpali sebari mengeluarkan jurusnya. "Karena kau tidak mengenal kata menyesal, maka jangan salahkan kami bertindak kejam." Setelah itu, berbarengan Si Mengdi melepaskan jurusnya, para putra-putri Taisu pun secara serentak langsung menyerang Chu Xiu. Namun sang MC Chu Xiu tanpa tinggal diam, ia pun mengeluarkan skill dengan membuat pola jari. Dan setelah pola jari itu siap, keluarlah cahaya merah di ujung jarinya beserta pola dao yang keluar dari cahaya itu. Dan dampak dari jurus itu tercipta sebuah aura sayatan-sayatan di sekeliling tubuh sang MC. Lalu di antara putra-putri suci Taisu seorang berkata, "Ini buruk, iblis tua itu berniat menggunakan jurus pamungkasnya. Cepat hentikan dia sekarang." Lalu mereka pun langsung mengeluarkan susanonya untuk mencegah jurus pamungkas Chu Xiu selesai. Sementara itu, setelah melihat susano mereka, Chu Xiu tertegun dan merasa takut. Dan tak butuh waktu lama, 3 putra besar surgawi dengan susanonya langsung menyerang Chu Xiu. Dan dampak dari serangan itu, Chu Xiu pun mendapatkan luka yang cukup besar, sehingga mengeluarkan cairan merah dari mulutnya. Namun tanpa diduga, walaupun menerima luka yang cukup berat, Chu Xiu tertawa puas. Lalu ia berkata, "Teknik terlarang keabadian, meminta umur panjang, dan aku tidak akan pernah menyesalinya." Setelah itu, Chu Xiu berniat untuk meledakkan tubuhnya. Setelah mengucapkan perkataan terakhirnya, dan seketika ledakan yang cukup besar pun tercipta. Dan setelah asap dari ledakan itu hilang, pada akhirnya iblis tua Chu Xiu menghilang. Seorang baju putih berkata, "Iblis tua Chu meledakkan dirinya sendiri." Patua botak menimpali, "Cih, jika saja dia pergi ke Great Wall Tianyuan dan membunuh monster serta makhluk barbar, dia pasti akan menjadi seorang jenderal yang ganas dari ras manusia kita. Dan itu sungguh sayang sekali." Dan setelah Chu Xiu bunuh diri dan tak ada lagi, Si Mengdi dan para putra-putri suci pun kembali ke tempat masing-masing karena pertempuran sudah selesai. Namun tanpa diduga-duga atau tanpa mereka ketahui, Chu Xiu masih hidup dan ia berkata dalam kegelapan, "Apakah kalian berpikir aku iblis tua Chu bisa mati dengan cara seperti ini?" Setelah itu, Xin pun berpindah di tanah suci Taisu. Dijelaskan, tanah suci Taisu adalah tanah suci yang memiliki 18 puncak. 3 puncak pusat yaitu Tianxing, Yunxia, dan Tianjian. Dan semuanya dipimpin oleh orang-orang suci
Sedangkan master dari 14 puncak lainnya semuanya adalah kultivator kecil. Setelah itu 1 bulan pun telah berlalu setelah kematian Chu Xiu. Tepatnya di puncak Yunxia terlihat cahaya merah melesat masuk menuju ke arah dalam bangunan. Di puncak Yunxia terlihat seorang pria muda dengan mata merah terbangun dari tidurnya. Dan ia berkata sembari tersenyum, "Hahaha, aku iblis tua Chu telah kembali lagi." Ternyata cahaya merah itu adalah jiwa Chu Xiu, dan sekarang Chu Xiu mengambil alih tubuh dari seorang murid hebat Dong Fu. Lalu Chu Xiu berkata kembali, "Bagaimanapun sebelum aku menyeberang ke dunia ini, aku dulunya seorang mahasiswa, dan demi kebangkitanku hari ini, aku sudah menyiapkan 3781 metode regresi dan 1201 metode kebangkitan. Dan dengan persiapan yang begitu matang, bagaimana bisa aku mati dengan mudah?" Sembari bangkit dari tempat tidurnya, Chu Xiu berkata, "Ah, ini dia, tanah suci Taisu. Tapi sepertinya metode ini berhubungan dengan tempat ini." Lalu layar sistem muncul. Informasi terdeteksi bahwa tuan rumah telah dihidupkan kembali. Informasi, fungsi sistem telah berubah. Silakan pilih salah satu dari 2 pilihan berikut. Pilih jalur. Pertama, Villain Destiny. Selama Anda terus melakukan kejahatan, sistem akan memberikan Anda imbalan. Kedua, Villain Kultivasi. Anda yang sudah pernah mati sekali, belajar dari rasa sakit dan memutuskan untuk memikirkan berbagai cara sebelum melakukan kejahatan. Setelah melihat layar sistem, Chu Xiu bergumam, "Di kehidupan sebelumnya aku memilih Villain Destiny, dan aku melakukan kejahatan yang tak terhitung jumlahnya, dan itu aku pikir keren. Tapi hari-hari yang aku lalui dengan memukul orang-orang di jalan seperti tikus, mereka selalu banyak bacot dan itu menyebalkan. Dan karena itu, dalam kehidupan ini aku lebih baik memilih lambat. Jadi aku akan diam-diam meningkatkan kekuatanku, dan sampai pada akhirnya identitasku akan diketahui. Lalu aku dianggap berbahaya oleh dunia. Dan jika aku bisa menyamar menjadi salah satu putra suci di tanah suci ini, maka aku bisa memanfaatkannya untuk bersenang-senang dengan para wanita. Hahaha. Jadi aku akan memilih Villain Kultivasi Sistem." Lalu layar sistem muncul. Informasi, tuan rumah telah memilih. Sistem sedang memuat. Informasi, berhasil dimuat. Setelah itu Chu Xiu berkata, "Sistem, buka panel pribadi. Mari kita lihat siapa yang aku rasuki dalam kehidupan ini." Lalu layar sistem muncul. Panel pribadi. Host Chu Xiu. Identitas murid pertama puncak Yunxia. Batas tidak ada. Keadaan hancur. Kualifikasi 17 poin. Rata-rata. Metode budidaya. Karena jiwa tuan rumah terlalu kuat, metode diambil paksa dan dihapus. Nilai keberuntungan minus 18 poin. Titik terobosan 0 poin. Evolusi kekuatan tempur yang komprehensif. Tingkat kekuatanmu lebih baik dari ayam spirit. Setelah melihat status dari tubuh aslinya, Chu Xiu berkata, "Apa? Dia ini murid pertama dari puncak Yunxia. Tapi kualifikasinya rata-rata dan keberuntungan minus 18. Tapi kenapa? Tingkat kekuatannya hanya sedikit lebih tinggi dari ayam spirit. Jadi apa yang dilakukan pemilik tubuh ini sebelum aku datang ke sini?" Setelah itu Xin pun beralih di 10 hari yang lalu, sebelum Chu Xiu memasuki tubuh yang sekarang. Chu Xiu seorang ahli perkakas dan murid langsung dari puncak Tianjian, cemburu pada wanita dan memasuki area hidup dan mati. Namun di area hidup dan mati, Chu Xiu ahli perkakas dikalahkan dengan satu gerakan. Lalu basis kultivasinya dihapuskan dan dia menderita penghinaan yang ekstrim. Setelah mengetahui ceritanya, Chu Xiu yang sekarang berkata, "Sungguh pria yang menyedihkan. Namun demi kau yang telah menyediakan tubuh bagi tuan ini, aku akan membalaskan dendamu. Jadi kau tetap lihatlah bagaimana cara tuan ini menjadi tak terkalahkan." Namun setelah berkultivasi selama setengah jam pun tidak ada hasil apapun. Lalu dengan wajah menghitam, Chu Xiu berkata, "Tubuh ini sungguh tak berguna, kualifikasi yang buruk dan juga cedera serius. Tapi untungnya aku masih punya cara." Setelah itu Xin pun berpindah di puncak Yunxia. Terlihat sekelompok murid sedang berkumpul. Lalu salah satu murid berkata, "Apa kalian sudah mendengar? Master puncak yang ikut mengejar dan membunuh iblis tua Chu ini telah kembali.
ke sekte 3 hari yang lalu. Salah satu murid menanggapi, "Ah, jadi iblis tua Chu berhasil dibunuh." Murid berbaju hitam berkata, "Memang iblis tua Chu tak terkalahkan di antara rekan-rekannya. Tapi bagaimana juga dia masih berada di alam Semal Sain. Jadi bagaimana dia bisa lolos dari pengepungan kultivator alam Great Sain?" "Ah, itu adalah hal yang bagus," ucap salah satu murid. Dan murid lainnya menimpali, "Iblis seperti itu aku selalu menunggu seseorang untuk membunuhnya." Sementara itu, tak jauh dari para murid bergosip tentang iblis tua Chu, ternyata Chu Xia yang mereka gosipkan sedang memperhatikan mereka. Dan dengan kesalnya ia bergumam, "Sialan, kalian pasti tidak berpikir bahwa iblis tua yang kalian hina itu akan bergabung bersama dengan sekte kalian. Lalu ucapan apa yang kalian katakan bahwa aku dikalahkan? Kalau kalian tahu aku hanya sedang main-main." Setelah itu Chu Xiu menghampiri para murid yang sedang bergosip itu. Dengan berbatuk Chu Xiu menghampiri mereka. Dengan terkejut para murid berkata, "Ah, saudara Chu Xiu." Lalu dengan cepatnya mereka berempat langsung menyapa Chu Xiu sembari berkata, "Saudaraku, apakah lukamu sudah sembuh?" "Ya, aku baik-baik saja," ucap Chu Xiu. Setelah itu ia pun langsung meninggalkan para murid sembari bernyanyi sambil berjalan. Namun setelah kepergian Chu Xiu, murid di tengah berkata, "Senior brother Chu Xiu tampaknya memiliki nama yang sama dengan iblis tua Chu." Murid berbaju hitam menanggapi, "Bukankah dia dan iblis tua Chu sama-sama memiliki rahasia yang tidak diketahui siapapun?" Murid baju merah menimpali, "Ah, kalian terlalu khawatir. Walaupun dia memiliki sedikit bakat kultivasi yang sama seperti iblis tua Chu, bukankah kultivasinya sudah dihapus?" "Ah iya, kau benar," ucap serentak para murid. Setelah itu Xin pun diperlihatkan sebuah bangunan kediaman Master Si Mengdi. Terlihat Chu Xiu berada di depan pintu masuk kediaman itu. Lalu ia berkata, "Master, murid meminta untuk bertemu dengan Master." Dan tak lama kemudian Chu Xiu pun sudah berada di dalam kediaman Master Si. Dan ia pun berjalan menuju ke tempat Master Si berada. Dengan pose menggoda Master Si berkata, "Chu Xiu, 10 hari yang lalu kau terluka akibat dari perkelahian dengan orang lain. Dan sekarang kamu ingin melihatku. Apakah kamu butuh master untuk menyembuhkan kultivasimu?" Dengan membungkuk Chu Xiu berkata, "Tolong master sembuhkan kultivasiku." Master Si menanggapi, "Tingkat kultivasi milikmu rendah, tetapi kamu berani bertindak kejam dan basis kultivasimu pantas untuk dihilangkan. Jadi master ini tidak dapat membantumu. Jadi kembalilah." Chu Xiu berkata, "Master, alasan kenapa basis kultivasiku rendah, bukankah Anda juga sudah mengetahuinya? Jadi bagaimana aku bisa menjadi lebih kuat tanpa sumber daya kultivasi? Dan juga Anda telah memberikan semua sumber daya kultivasi kepada junior kedua, junior ketiga, junior keempat, dan junior kelima. Dan tidak ada yang tersisa untukku. Jadi bagaimana aku bisa menjadi lebih kuat?" Setelah mendengar bantahan dari Chu Xiu dengan menggebrak meja, Master Si berkata dengan marahnya, "Dasar kau lancang sekali. Bakatmu itu menyedihkan dan kamu tidak pernah bekerja keras untuk berkultivasi. Namun sekarang kamu menyalahkanku sebagai seorang master dan itu sangat konyol." Dengan tersenyum tipis Chu Xiu menanggapi, "Alasan Anda tidak memberikan sumber daya kultivasi kepadaku, apakah itu karena nama keluargaku sama dengan iblis tua Chu? Jadi Anda bertingkah konyol lalu melampiaskan amarahmu kepadaku." Sembari menghampiri Chu Xiu lalu ia menghela napas. Master Si berkata, "Sebagai seorang master aku tidak pernah melampiaskan kemarahanku kepadamu. Namun sekarang kamu kembali dulu dan tunggu master menemukan harta karun yang bisa menyembuhkan lukamu. Dan aku pastikan akan membuka kembali jalan kultivasimu." Dengan masih tersenyum Chu Xiu menimpali, Tidak master, Anda dapat membantuku sekarang." Master Si menanggapi, "Oh, lalu bagaimana?" Dikatakan tubuh master itu memiliki wewangian surgawi. Jadi jika kita berdua melakukan kultivasi ganda, maka tidak hanya aku bisa menyembuhkan cederaku, namun aku juga bisa meningkatkan kultivasiku. Setelah mendengar perkataan yang membagongkan dari MC kita, dengan raut wajah menghitam atau sedang menahan kemarahannya, Master Si menanggapi, "Apa yang kamu katakan?" Sembari mencium tangan masternya sehingga membuat Master Si merona merah di wajahnya. Chu Xiu berkata kembali. Murid ini berkata, "Master, tolong lakukan kultivasi ganda denganku."
Sementara itu, dengan masih merona merah di wajah Master Shi, tangannya pun langsung dilepaskan dari pegangan Chu Xiu sembari berkata, "Pengkhianat, apa kamu mau cari mati? Dan beraninya kau mempermalukanku sebagai guru di depan aula." Lalu setelah itu dengan marahnya sembari mengeluarkan jurus pedang yang seperti membunuh iblis tua Chu di awal part, Master Shi berkata, "Hari ini aku pastikan akan mematahkan tendon dan tulangmu lalu mengeluarkanmu dari sekte ini." Namun Chu Xiu, sang iblis tua, tidak tinggal diam. Lalu ia pun merapalkan sebuah mantra. Dan seketika jurus dari Master Shi langsung hancur. Dan Master Shi pun langsung terjatuh tak berdaya. Lalu ia pun bergumam dalam ketidakpercayaannya. Apa yang terjadi? Aku tidak bisa menggunakan basis kultivasi Great Science milikku." Sementara itu setelah Master Shi terkulai tak berdaya dengan tatapan sangenya, Chu Xiu berkata, "Jadi Master, mohon bantuannya." Lalu dengan tatapan khawatir, Master Shi berkata, "Pengkhianat, apa yang akan kau lakukan? Aku ini gurumu." Lalu ia pun bergumam sembari melihat tangan Chu Xiu yang akan menyentuh gunung kembarnya. "Apa? Aku akan melakukan itu dengan muridku yang seharusnya aku ajari sebuah kultivasi." Ayo, kalian pasti penasaran oleh kelanjutannya. Jadi pantengin terus channel Mimin dan tunggu kelanjutannya. Oh iya, untuk pembagian ranah kultivasi Mimin sudah cantumkan di deskripsi. Jadi sampai jumpa kembali di next video. Bye bye.